Hi everyone, welcome back di Bitcoin Update. Happy weekend semuanya. Semoga weekend kalian menyenangkan, walaupun market nggak terlalu menyenangkan ya. Jadi kita ngelihat market hari ini sebenarnya nggak memberikan banyak fluktuasi atau volatilitas. Pergerakan standar aja, cuma bolak-balik di range yang lebih kurang sama. Dan kemarin kita udah sempat discuss juga ya tentang possibility daripada Bitcoin membentuk yang namanya triangle pattern, which is hari ini kita udah ngelihat ya itu sudah perform dengan cukup baik. Jadi kalau teman-teman perhatikan harga kemarin itu waktu kita update terakhir di 16.600 and then dia pullback sampai ke area demand zone-nya. Nah, terjadi precisely seperti yang kita expect. So, harga ketahan di 16.600 and then pull back ke demand zone and then you see rise up ya, atau rebound dari kisaran area demand zone tersebut. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira ke depannya pergerakan ini akan lebih ke arah mana ya. Mungkin ada satu atau dua metode juga yang saya pengen sharing sama teman-teman. Kebetulan ini saya pakai. Kalau misalnya memang pas weekend kayak gini aja, alright. So untuk permulaan mungkin kita bisa start dari time frame daily terlebih dahulu. Jadi untuk closing kemarin lagi-lagi kita mendapati closingnya cenderung penurunan ya. Jadi drop sekitar lebih kurang dari open ke close-nya itu sekitar 0,4% ya, minus 0,4%. Jadi kalau diperhatikan sebenarnya ini neckline yang masih bisa ya bisa dibilang masih menjadi resistance untuk si Bitcoin. Begitupun kalau misalnya kalian gambarkan resistance dari closing kisaran tanggal 17 November ya sampai 18, 19 dan 20 ini masih sama berfungsi juga sebagai resistance-nya dia. Dan seperti yang kita bahas di beberapa waktu lalu, ingat teman-teman, possibility of inverse head and shoulders menurut saya masih ada. Jadi kalau misalnya kita beruntung, mungkin kita bisa ngelihat Bitcoin naik dulu ya untuk ngetes ke area yang lebih tinggi. Dan itu bisa aja di kisaran 17.500 sampai 18.500, more or less area tersebut. Nah, hari ini kita ngelihat sejauh dari sesi Asia sampai ke sesi London, sampai sekarang udah di jam 8 malam ya waktu saya update ini, itu harga udah bergerak naik sekitar dari harga openingnya di 16.400 naik sekitar 16.560. Jadi jatuhnya kayak cuma $100 lah ya kita bilangnya. Dan ini terus terang merupakan range yang menurut saya cukup tipis ya untuk weekend. Tapi wajar kembali lagi karena ini weekend. Jadi mungkin kita akan bahas dari sisi time frame hourly-nya aja dulu. Karena yang saya pengen update itu sebenarnya adalah gimana progres pergerakan atau development yang terjadi ini. Kalau kita lihat sekali lagi ya, saya ada wave count di sini. Jadi saya consider ini sebagai potensi wave 1 kita. Dan sekarang untuk menuju ke wave 2-nya ada dua kemungkinan antara kita ngelihatnya di sini ABC corrective, which is jatuhnya jadi running flat. Harganya kayak cuman nge-squeeze kecil and then kayak pennant, habis itu dia break gitu ya. Tapi ingat teman-teman, kalau misalnya kita mau skenario yang ini, posisi Bitcoin itu harus break dari triangle dan harus break dari highest level sebelumnya, si wave B-nya. Nah, kalau misalnya itu terjadi, baru istilahnya kita bisa ngedapetin konfirmasi ya untuk yang namanya potential wave count berikutnya. Let's say di sini wave 1, and then nanti pullback wave 2, terus 3 harus impulsif, 4, 5 dan seterusnya untuk next reboundnya ya. At least ketika kita tadi udah ngeplot juga inverse head and shoulders, at least proses untuk dia reboundnya itu harus terjadi seperti yang tadi kita mention lebih kurangnya. Atau ya mungkin aja naiknya langsung lebih signifikan ya, nggak pakai kayak 1, 2, 3 langsung naik satu wave boom ya ke angkasa ya, kita nggak ada yang tahu teman-teman, anything is possible. Nah cuman mengingat ini weekend, jadi update-nya tuh ada di sini. Kemarin saya nggak tambahin ABCD E ya. Kemarin kita cuma bahas sampai di ABC, habis itu tes area demand dan dia langsung rally atau langsung menguat sampai break dari trend line-nya. Nah, bagaimana jika kalau ternyata karena weekend kita ngelihat pergerakannya jadi slow progress ya. Jadi ABC kemudian nanti malam nih mungkin ya menjelang opening session Asia besok kita ke reject lagi guys, testing lagi ke area demand zone-nya dan baru ada terbentuk yang namanya wave E. Nah, entah bagaimana ceritanya, mungkin baru sertanya nge-pump. Maybe teman-teman ya. Atau kalau misalkan saya salah, ya udah mungkin harga turun benar-benar signifikan, merespon atas possibility terbentuknya si head and shoulders, and then kita testing ke level demand yang lebih strong, which is di bawahnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau lihat sekilas, sebetulnya kalau based on short term movement ya, yang saya bisa analisis untuk time frame 1 jamnya.
let's say jangan ke 1 jam dulu. Kita pindah ke 15 menit dulu. Mungkin saya coba pakai chart yang lain. Wait a second, saya cek dulu. Oke, this one I think good ya. Kita bisa lihat teman-teman ya, ini adalah area lowest kita yang sampai sekarang berfungsi sebagai support dalam beberapa hari terakhir. Nah, kalau kita ngelihat based on 15 menit, kamu bisa lihat bahwa proses sebelumnya itu terjadi penurunan, ya. Jadi ibaratnya ada penurunan yang mungkin di posisi saat ini terjadi, orang-orang akhirnya langsung flip. Wah, inilah saatnya short ya, karena udah break lah dari support level terakhirnya. Atau misalnya orang yang gambar ini membentuk semacam trendline, oh udah break nih, it's time for short. Which is pullback, saatnya short. Ternyata harga ke recovery. Dia balik naik sampai kisaran $16.588. Nah, sebenarnya rebound yang terjadi ini, itu adalah reaksi juga atas area demand yang tadi kita sempat mention di chart sebelumnya ya, ini demand zone-nya. Jadi kalau kita lihat di sana itu berarti demand-nya masih ada masih istilahnya masih tersedia banyak order beli yang akhirnya ke-trigger dan akhirnya membawa harga kembali menguat lagi. Nah, posisi yang terjadi pada Bitcoin ini sebetulnya saya nggak bisa bilang ini benar-benar udah totally positif ya. Walaupun kita ngelihat dia di sini sudah berhasil break pada kisaran resistance yang miniatur ini ya. Tapi kita posisinya itu belum break dari area supply yang sebelumnya menyebabkan harga ini turun. Ya, jadi sekarang ada tambahan area baru nih ibaratnya, which is supply area yang di atasnya. Jadi wajar kalau misalnya kita mendapatkan rejection dan masih ketahan. Bahkan kita belum masuk ke zonanya aja udah ketahan, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, hitungnya dari mana atau mengenali area ini dari mana? Pertama, seperti yang tadi saya mention, bagi orang-orang ini adalah area ideal untuk mereka melakukan short. Jadi begitu harga balik, apa yang menjadi pertimbangan mereka adalah, ini saatnya mereka melakukan short. Which is they gonna short dari area supply ini, stop loss di atas area supply, dan target itu di bagian bawah daripada let's say si low levelnya lah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, ini adalah satu pandangan lagi ya. Jadi istilahnya begitu terjadi break terhadap trendline ini, kalian bisa lihat di sini ada satu candle yang memanjang sekali sampai ke atas. Nah, itu masuk pressure dari sellersnya di level tersebut. Jadi kalau misalnya sekarang kita kena trigger daripada sellers yang mungkin masih ada ordernya di level itu, masih menggantung, ibaratnya dia pasang jaring. Ini lagi ke eksekusi nih, satu persatu, jebret, masuk, sell masuk, jebret, ya kan, sell masuk, jebret. Dan akhirnya harga tersideways. Nah, cuman kembali lagi kita melihat dari pergerakan yang baru-barunya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, karena kita sudah successfully break dari sini, di sini juga nggak kalah ada area demand juga ya. Anggapannya kalau saya akan anggap ini area sebagai area demandnya dia. Jadi sekarang kita tuh tersqueeze between demand dan supply. Cuman yang menarik adalah kalau misalnya teman-teman zoom in ke time frame 15 menit, kalian juga bisa lihat di sini ada potensi terbentuk inverse head and shoulders. Ibaratnya saat ini ada kemungkinan loh ya, kalau misalnya posisi yang terjadi adalah sedang diakumulasi oleh pemain besar atau pemain yang lebih besar anggapannya. Nah, satu lagi yang membantu ya analisa saya, kenapa saya berasumsi seperti itu adalah ketika saya melihat posisi exponential moving average ini sudah terjadi yang namanya bull cross. Jadi karena kebetulan weekend, saya turunkan frekuensinya. Jadi saya cuma pakai yang 8 sama yang 21. Jadi ini untuk yang lebih cepat. Nah, posisinya harga sudah break ya, sudah bermain di atas itu dan sudah pullback untuk testing ke level exponential moving average 21 atau yang garis biru ini ya. Cuma kalau teman-teman perhatikan, exponential movingnya itu belum crossback, artinya dia belum balik turun ke bawah. Nah, berarti sampai dengan posisi sekarang itu masih didominasi oleh buyersnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah buyers di sini serius mempertahankan momentumnya dan pada akhirnya mampu membawa Bitcoin untuk kembali break dari kisaran ya, let's say area inilah ya, area supply yang sebelumnya, yang tadi kita sempat mention di time frame M50-nya, which is harusnya candle yang ini ya. Ya, more or less saya candle yang inilah ya, kita lihat ya. Itu berpotensi menjadi area supply-nya. Dan memang teman-teman perlu ingat, untuk Bitcoin di atasnya itu terdapat banyak supply atau area tebal yang bisa menjadi tahanan atasnya. Jadi kita mungkin nggak bisa expect dia untuk back to bullish as soon as possible. Cuman menurut saya skenario yang tadi saya mention itu patut diperhitungkan. Jadi kalau seumpama dia ya memang dia ketahan lagi, dia turun lagi, tapi kali ini dia benar-benar ketahan lagi di bawah, ada kemungkinan nextnya bakal terjadi breakout. Nah, itu mungkin yang menjadi
pantauan saya untuk saat ini. Kalau misalnya terjadi breakout, berarti kembali lagi beberapa analisis yang saya lakukan untuk altcoins seperti misalnya di Dogecoin, kemudian di ETC, One, ada banyak banget, itu bisa dimanfaatkan, istilahnya bisa direalisasikan untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah transaksi ya. Bahkan XRP terakhir kita bahas semalam ya, membentuk falling wedge, ini udah break nih. Nah, tergantung tuh teman-teman gimana memanfaatinya ya. Jadi kembali lagi ke analisa masing-masing dan eksekusi kembali ke account masing-masing, manajemen uang, keuangan masing-masing, dan risk management masing-masing. Jadi semua masing-masing teman-teman ya. So thank you very much yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa memberikan manfaat yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk altcoins. Jangan lupa untuk mampir ke Telegram kita untuk voting koin apa yang berikutnya akan kita bahas. Dan mungkin kalian juga boleh leave your comment ya. Kira-kira koin apa sih yang menurut kalian menarik untuk kita bahas di video kali ini. Thank you so much. Don't forget to hit the like button kalau kalian suka dengan informasinya. Dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys. Bye-bye.